Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Masur dari kelas 2B BKSD Pencas, NIM 2004687. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian filsafat menurut beberapa filsuf, yaitu antara yang pertama itu Plato pada tahun 427 sampai 347 Masehi. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menurut Marcus Tullius Cicero, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Yang selanjutnya yaitu menurut Immanuel Kant, filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apakah dapat kita ketahui, dijawab oleh metafisika. Yang selanjutnya itu apakah yang dapat kita kerjakan, dijawab oleh etika. Sampai di manakah pengharapan kita, dijawab oleh antropologi. Yang selanjutnya yaitu cabang keilmuan filsafat. Cabang keilmuan filsafat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metafisika. Metafisika, cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Metafisika terdiri atas metafisika umum yang selanjutnya disebut sebagai ontologi, yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada, dan metafisika khusus yang terbagi dalam teodesi yang membahas adanya Tuhan, kosmologi yang membahas adanya alam semesta, dan antropologi metafisik yang membahas adanya manusia. Yang selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi yaitu cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Dalam epistemologi terkandung beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan, seperti kriteria apa yang dapat memuaskan kita untuk mengungkapkan kebenaran, apakah sesuatu yang kita percaya diketahui, dan apa yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan yang dianggap benar. Yang selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Dalam aksiologi terdapat etika yang membahas hakikat nilai baik buruk, dan estetika yang membahas nilai-nilai keindahan. Dalam juga dipelajari dasar-dasar benar salah dan baik buruk dengan mempertimbangkan pertimbangan moral secara fundamental dan praktis. Sedangkan estetika dipelajari kriteria-kriteria yang mengantarkan sesuatu dapat diketahui indah. Yang terakhir yaitu logika. Logika yaitu cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Logika mengajarkan manusia untuk menelusuri struktur-struktur argumen yang mengandung kebenaran atau menggali secara optimal pengetahuan manusia berdasarkan bukti-buktinya. Bagi para filsuf, logika merupakan alat utama yang digunakan untuk menuliskan pertimbangan-pertimbangan rasional mereka untuk menembus kebenaran dari problem-problem kefilsafatan. Yang selanjutnya yaitu pengertian filsafat Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem
menurut Abdul Ghani tahun 1998. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu dasar Pancasila sebagai filsafat. Dasar ontologis Pancasila. Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkapkan status istilah yang digunakan, isi susunan-susunan Pancasila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan serta ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Yang selanjutnya yaitu dasar epistemologis Pancasila. Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multietnik, dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. Menurut Salam tahun 1998. Dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi terkait erat dengan penelaah atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya atau given value, melainkan nilai yang diciptakan, yaitu created value, oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Yang selanjutnya yaitu kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila menurut urut-urutannya, luas atau kuantitas, dan juga dalam hal sifat-sifatnya atau kualitas. Dengan demikian diperoleh pengertian bahwa menurut urut-urutannya setiap sila merupakan pengkhususan dari sila-sila yang ada di mukanya. Yang selanjutnya yaitu dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang persatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam masyarakat, perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang Maha Esa,
yang Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.